Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang IPO perusahaan PT Daya Inti Guna Yasa Tbk atau bisa disingkat dengan kode emiten yaitu MDIY, yaitu Mr. D atau temannya perdagangan eceran, alat rumah tangga dan lainnya. Ini adalah prospektus finalnya yang saya bahas teman-teman, dan juga kita akan bandingkan ke prospektus untuk di Malaysia-nya teman-teman. Oke, kita langsung saja teman-teman. Nah, kita masuk ke ringkasan perusahaan emiten ini. Nah, di sebelumnya sudah saya bahas ya teman-temannya. Mungkin saya bahas kembali ya teman-temannya di channel saya ini. Perusahaan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan didirikan dengan nama PT Daya Inti Guna Yasa berdasarkan Akta Pendirian nomor 7 tanggal 27 Maret tahun 2017. Merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan eceran, alat-alat rumah tangga dan perabotan, perangkat kelas, alat tulis dan olahraga, perhiasan dan kosmetik, mainan dan lainnya, ya termasuk aksesori mobil, produk elektronik, kado, aksesori komputer dan ponsel serta makanan dan minuman. Perusahaan memiliki 824 toko yang tersebar di seluruh Indonesia per tanggal 30 Juni tahun 2024 yang didesain dengan tampilan yang terang dan bersih untuk memberikan pengalaman berbelanja yang menarik, nyaman dan menyenangkan. Menurut Plus dan Sullivan, perusahaan adalah pemain terbesar dalam hal jumlah toko, tidak hanya di antara peritel perlengkapan rumah tangga, tetapi juga di antara peritel utama terpilih di industri retail berbasis non-grocery. Seluruh toko dioperasikan secara langsung dan tidak melalui sistem laba atau keagenan. Perusahaan menawarkan produk berkualitas dengan harga terjangkau dengan sekitar rata-rata 18.000 SKU per toko. Variasi produk yang ditawarkan perusahaan akan terus ditinjau dan disesuaikan untuk menanggapi perubahan permintaan pelanggan dan untuk mempertahankan keunggulan kompetitif terhadap para pesaing atau pendatang baru di pasar. Perusahaan fokus untuk memastikan bahwa toko-toko diisi dengan berbagai macam produk untuk memenuhi kebutuhan belanja para pelanggan akan produk yang diinginkan. Untuk alamat emiten ini yaitu Gedung AIA lantai 30 Jalan Jenderal Sudirman Komplek 48A Jakarta Selatan 12930. Untuk situs perusahaan emiten ini yaitu http://corporation.id.mrd.com. Nah, itu dia teman-teman untuk ringkasan perusahaan emiten ini. Ya, kalau saya bahas di video saya sebelumnya nggak ada perbedaannya teman-teman itu. Ya, mungkin saya bahas kembali itu. Nah, ini dia teman-teman. Kalau teman-teman pernah berkunjung ke Mr. D atau pernah lewat, mungkin pernah ketemu ya teman-temannya, hampir seluruh di Indonesia mungkin sudah kelihatan teman-teman, apalagi di mall-mall itu. Nah, ini dia barang-barangnya teman-temannya, ya ada hardware, ada juga untuk barang elektronik, ada juga yang lain teman-teman itu. Oke, kita masuk ke informasi perusahaan IPO. Jumlah saham ditawarkan adalah 2.519.039.400 lembar saham. Dari total saham dicatatkan yaitu 10%. Harga penawaran final yaitu di 1.650. Jadi untuk dana deploy nanti sekitar 4,1 triliun. Untuk penawaran awal yaitu di tanggal 25 November sampai di tanggal 3 Desember tahun 2024. Untuk penawaran umum yaitu di tanggal 13 Desember sampai di tanggal 17 Desember tahun 2024. Untuk pencatatan saham di tanggal 17 Desember tahun 2024. Untuk pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia di tanggal 19 Desember tahun 2024. Untuk underwriternya nggak ada perubahan sama sekali, yaitu CC Mandiri Sekuritas dan juga C3 PT Cim Niaga Sekuritas masuk ke papan utama. Nah, jadi kalau kita lihat sih nggak ada perubahan sama sekali dan juga jadwalnya tuh tepat ya teman-temannya. Dan kalau kita lihat sih untuk harga penawaran finalnya dia ambil di harga bawah dia teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, untuk rencana penggunaan ini teman-temannya, yang pertama sekitar 60% akan digunakan untuk pembayaran sebagian pokok utang kepada PT Bank Cim Niaga. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa baca untuk prospektusnya. Yang kedua, sekitar 30% akan digunakan oleh perusahaan anak perusahaan untuk biaya pembukaan toko baru yang terdiri dari biaya deposit dan uang muka sewa toko, renovasi, pengadaan perabotan dan perlengkapan toko di wilayah Jabodetabek, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku. Pembeli sewa penyedia jasa renovasi, pengadaan perabotan, dan penjual perlengkapan.
seluruhnya merupakan pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan administrasi dengan perusahaan. Pengguna dana tersebut direncanakan dilakukan pada tahun 2025 sampai di tahun 2026. Yang ketiga, sekitar 10% akan digunakan oleh DSJ untuk modal kerja operasional yang mencakup namun tidak terbatas untuk biaya pembelian persediaan, biaya logistik, dan juga sebagainya itu. Nah, jadi kita sudah lihat teman-temannya untuk rencana penggunaan dana ini. Ya, pastinya kalau kita sih untuk nama tuh bayar hutang itu. Oke, kita lanjut lagi ke struktur pemegang saham. Sebelum IPO nilai nominalnya itu 25 per saham. Nah, mungkin banyak sekali yang diperdebatkan ya teman-temannya ya. Nah, nanti juga di anak pani juga 20 per saham lah teman, lebih itu lagi ya. Kalau kita lihat sih kalau 25 per saham dan juga diambil di harga di 1000-an itu artinya sudah cuan tuh 7000% ya untuk pemegang lamanya itu ya. Pemegang lamanya ada Azala, Darwin, Agape, Loko Leong, Edwin, Indosiam, Masyarakat, Mesop. Nah, kalau kita lihat sih yang di stok penuh nanti yaitu sekitar 25,7 miliar itu. Oke, kita lanjut lagi yaitu pembatasan atas saham pengalihan yang dikeluarkan sebelum penahanan umum perdana saham. Berdasarkan OJK nomor 25 tahun 2017, setiap pihak yang memperoleh saham perusahaan dengan harga pelaksanaan yang lebih rendah dari harga penahan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam perusahaan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif itu. Yang pertama, kita lihat dulu untuk perjanjian kepada emisi efek masing-masing. A. Perusahaan berjanji dan setuju dengan para penjamin emisi efek bahwa untuk jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pernyataan efektif kecuali dalam hal pelaksanaan kebijakan pemerintah atau pemerintah hukum persetujuan tertulis sebelumnya dari para penjamin pelaksanaan saham. Nah, ini teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman efek yang dibatasin. Nah, OJK sehubungan dengan cara penggunaan efek yang dibatasi oleh perusahaan mengungkap kepada publik maksud bahwa perusahaan untuk mengambil tindakan tersebut. Pembatasan ini tidak berlaku untuk pengeluaran dan penjualan saham yang ditawarkan dalam penahanan umum perdana saham serta pengeluaran hak opsi melalui atau hubungan dengan Mesop sebagai diungkapkan dalam proses ini. Nah, kalau Mesop boleh ya teman-temannya. Pemegang saham penjual setuju bahwa untuk jangka waktu 6 bulan setelah tanggal pencatatan periode lockup tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari penjamin pelaksana emisi efek, pemegang saham penjual atau pihak bertindak atas namanya tidak akan melakukan tindakan di bawah ini sehubungan dengan saham perusahaan, yaitu saham lock-up-nya yang dimilikinya. Yang pertama, menjual, menerima atau sebagainya teman-temannya. Nah, saham milik pemegang saham. Yang kedua, menandatangani suatu swap atau perjanjian lainnya. Yang ketiga, melakukan transaksi apapun dengan dampak ekonomi. Yang keempat, menawarkan atau menyetujui mengumumkan niat untuk melaksanakan transaksi apapun yang ditentukan dalam angka 123 yaitu lockup teman-teman itu. Nah, ini saya ringkas saja ya teman-temannya yang saya baca ini. Nah, jadi kalau kita lihat sih ada lockup-nya saham milik pemegang saham penjual itu. Pernyataan pengendali. Berdasarkan surat pernyataan tanggal 29 Oktober tahun 2024, Tan Yu Ye sebagai pengendali perusahaan telah menyatakan bahwa dirinya tidak akan menyebabkan perubahan pengendalian baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan dalam jangka waktu 12 bulan setelah pernyataan pendaftaran umum perdana saham perusahaan menjadi efektif kecuali apabila perubahan pengendalian tersebut terjadi dalam rangka pemenuhan ketentuan perundang-undang dan lain-lain teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita sih memang ada lockup-nya nih teman-teman. Nah, kita baca ya teman-teman itu. Oke, kita lihat dulu untuk struktur kepemilikannya teman-teman. Nah, yang paling banyak nih ya si Tan Yu Ye nih teman-teman. Kalau kita lihat sih dia tuh konglomerat ya teman-temannya di Malaysia dia itu. Nah, ini paling banyak dia di sini teman-temannya. Nah, di Azala ini dia. Nah, lalu juga kita lihat sih ada ini juga pembeli 20 pemegang saham lainnya, Mr. D International Holding juga dan lain-lain teman-temannya. Ini anak usahanya itu. Oke, kita lanjut lagi ke apa posisi keuangan teman-teman. Ini dalam juta rupiah ya. Kalau kita lihat sih aset lancarnya di tahun 2021 ke tahun 2022 meningkat, di tahun 2023 meningkat, lalu di tahun 2024 meningkat lagi. Untuk aset tidak lancarnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan.
Jadi untuk jumlah asetnya dari ke tahun ke tahun mengalami peningkatan. Untuk total hutangnya kita lihat dulu untuk jangka pendeknya dari tahun 2001 ke tahun 2022 meningkat, 2023 meningkat, tahun 2024 meningkat. Untuk di tahun 2021 untuk jangka panjangnya juga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi di tahun 2024 dia mengalami penurunan. Jadi untuk jumlah utangnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, tapi di tahun 2024 aja ya, sampai di tanggal 30 Juni dia mengalami penurunan. Lalu untuk ekuitasnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Yang paling meningkat tuh di tahun 2024 ya teman untuk ekuitasnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke laporan laba rugi dan penghasil komprehensif lainnya. Kita lihat untuk penjualannya ya dalam juta rupiah. Kita lihat di tahun 2021 ke tahun 2022 nyata mengalami peningkatan. Di tahun 2023 meningkat lagi. Coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024, ternyata meningkatnya tuh hampir 100% ya teman-teman itu. Lalu kalau kita lihat untuk nama tuh jumlah mana ya, laba rugi ini dah, penghasil rugi bersih untuk tahun berjalannya. Di tahun 2021 dia mengalami kerugian, di tahun 2022 dia meningkat. Nah, di tahun 2023 meningkat lagi. Nah, coba kita bandingkan di tahun 2023 ke tahun 2024 ternyata mengalami peningkatan yang sangat drastis itu. Nah, jadi kalau kita lihat tadi itu lumayan juga teman-temannya nama tuh untuk laporan keuangan tadi itu. Nah, kita masuk ke kebijakan dividen. Setelah penahanan umum perdana saham mulai tahun buku 2025 dan seterusnya, manajemen perusahaan berkomitmen untuk membagikan dividen kepada seluruh pemegang saham perusahaan paling sedikit yaitu 40% dari laba bersih setelah pajak, di mana syarat dan ketentuan pembagian dividen berdasarkan UU/PT dan sebagainya teman-teman. Ya, pastinya akan diumumkan pada rapat umum pemegang saham nanti teman-teman, berapa dia akan dibagikan itu ya. Ini kan paling sedikit 40% teman-teman itu ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa untuk baca prospektusnya itu. Oke, kita lanjut lagi ke ini teman-teman. Nah, kita lihat nama tuh penjamin pelaksanaan emisi efeknya teman-teman. Jadi kalau kita lihat sih ternyata untuk penjamin emisi efeknya tuh bagi dua deh teman-teman, PT CIM Niaga dan juga PT Mandiri Sekuritas, 50 banding 50, artinya 50% dia pegang barang dan juga Mandiri juga pegang 50% juga teman-teman itu. Nah, kita lihat nama tuh penjatahan terpusat. Pastinya ini kan dananya tuh yang dihimpun 4T teman-teman. Artinya masuknya tuh di golongan keempat, yaitu lebih dari 1T teman-teman. Artinya untuk batas minimal alokasi saham tuh yaitu 2,5%, yaitu 75 miliar. Nah, jika nanti oversubscribe nanti ya disesuaikan dengan 1, 2, dan 3 teman-teman, seperti yang pernah saya bahas waktu lalu itu. Ya, jadinya kalau kita sih untuk nama tuh 4 triliun ini teman-temannya masuk dalam golongan penahanan umum keempat. Nah, sekitar 2,5% itu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau menurut saya sih agak berat juga ya, antrian aja masih sepi. Nah, nanti kita lihat apakah dia oversubscribe apa enggak itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, penentuan harga penahanan saham pada pasal perdana. Nah, pada saat boarding ya teman-temannya penahanan awal itu kita lihat harga rentang itu dari 1650 sampai 1870. Ternyata dia ambil harga bawah. Sepertinya sih nggak banyak nembak di harga atas teman-teman, yaitu di 1870. Kalau banyak nembak di atas ya pastinya cukup menarik teman-temannya. Ternyata dia ambil di harga bawah dia itu. Tapi ya sama saja dia dapat dana tuh 4 triliun juga gitu. Nah, jadi kalau kita sih dia kondisi pada saat penahanan awal diambil di 1650. Dan nama tuh lihat pelnya PBP-nya teman-teman. Jadi PBP-nya katanya 3,11 kali. Untuk ini teman-temannya, untuk P-nya 77,73 kali. Ini seharusnya 38,86 kalau disetahunkan teman-teman itu. Oke, kita lihat dulu. Nah, ini dia teman-teman untuk perhitungannya. PBP-nya 3,11 jika di tahun 2024 sampai Juni, kalau disetahunkan 3,11 juga. Nah, kalau kita lihat untuk kompetitornya seperti ACS, AMT, MAPI, ya lumayan juga teman-temannya kalau kita lihat itu. Untuk nama itu perbandingan sama-sama kompetitor. Ya kalau saya lihat sih masih bagus lah ACS ya teman-temannya dibandingkan untuk MDIY ini itu. Oke, kita lanjut lagi ke policy MDIY untuk posisi saya teman-temannya. Nah, ini di tahun 2023 dan juga di tahun 2024 jika disetahunkan untuk harga yang sama. Oke, kita lihat dulu untuk PBP-nya di tahun 2023 itu 49,29 kali. Untuk di tahun 2024 disetahunkan itu 19,89 kali. Untuk di tahun 2023 untuk pelnya 120,21 kali.
untuk di tahun 2024 39,70 kali. Untuk BP-nya di tahun 2023 33,48, untuk di tahun 2024 itu 82,96. Untuk delnya 323,62% di tahun 2023, di tahun 2024 127,18%. Untuk lainnya di tahun 2023 41%, untuk di tahun 2024 itu 50,10%. Untuk EPS di tahun 2023 13,73, untuk di tahun 2024 41,57. Untuk jumlah saham sama 25,7 miliar, untuk ekuitas di tahun 2023 860 miliar, untuk di tahun 2024 2,1 triliun. Untuk laba bersih di tahun 2023 352 miliar, untuk di tahun 2024 jika disetahunkan yaitu 1 triliun. Untuk total hutang di tahun 2023 2,7 triliun, untuk di tahun 2024 yaitu 2,71 triliun. Untuk market cap di 1600 adalah yaitu 42 triliun. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk policy itu ya sama saja ya teman-teman, masih cukup mahal banget teman-teman itu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita masuk kesimpulan. Yang pertama, kinerja perusahaan saham MDY dari tahun 2021 ke tahun 2024 selalu meningkat sangat drastis dari segi pendapatan yang kita lihat tadi teman-teman. Yang kedua, tujuan penggunaan dana untuk bayar hutang tadi, dan sisanya untuk modal kerja. Yang ketiga, untuk underweighted dari IPO saham MDY adalah CC dan juga C3 dan NIO, rata-rata ditutup di zona hijau yang masih cukup menarik menurut saya. Ya, kalau kita lihat sih sebelum itu kita lihat untuk penyataan aja lumayan ya. Nah, kalau kita untuk mandiri sekuritas untuk CC itu rata-rata sih ya nggak tahu menarik juga ya, tapi masih cukup menarik menurut saya. Untuk HIL minus 14%, IPC dia hijau, lalu hijau. Untuk Beza 0,45, Tugu minus dia. Untuk di tahun 2020 Amol ya 50%. Untuk di tahun 2001 kalau kita lihat sih ACI hijau, Buka dan juga CMT bisa A dia teman-temannya. Nah, untuk MTEL kalau kita lihat sih dia minus 4 dia. Lalu Cimeli 10%, Apia ALB teman-teman itu. Oke, kita lanjut. Di tahun 2022 Goto bisa 13% untuk beli kuning. Untuk di tahun 2023 PGO kuning, Enkel 4%, AMN 3% dan juga Sinema 17%. Nah, jadi kalau kita lihat di tahun 2022 dan juga di tahun 2023 cukup menarik teman-teman. Masih ditutup di zona hijau itu. Dan juga ya ada kuning juga. Coba kita lihat untuk CIM niaga teman-teman. Yaitu CIM niaga sekuritas itu C3 atau IU teman-temannya. Ya, kalau kita lihat sih untuk DAX aja satu kali ala, terus juga hijau. Lalu di tahun 2021 kalau kita sih hanya minus UMPP dan juga DLMA, sisanya A. Lalu di tahun 2022 ADCP minus, mau ALB, STA 2 kali A, Goto 13%, LLDN 6%, lalu ASIO 1 kali A, OMED 23%. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk nama tuh track ikutnya untuk CIM niaga ini masih cukup menarik juga teman-teman. Masih ditutup di zona hijau dan juga A. Jadi kalau kita letakkan ya ditutup di zona hijau teman-teman itu. Nah, jadi kalau kita lihat sih untuk nama tuh track ikut tuh masih oke lah teman-teman. Dan juga barangnya tuh tadi tuh dibagi 50 banding 50 teman-temannya itu. 50% dan juga 50%. Yang keempat, IPO saham MDY policy itu tugang lumayan mahal banget teman-teman. Seperti kita lihat tadi, meskipun ambil di harga bawah tetap mahal. Harga sudah tinggi ya policy mahal. Nah, coba yang pernah saya kemarin tuh buat kesimpulan di harga 500. Ya, kalau kita bandingkan kompetitor Access lebih bagus dan menarik Access pastinya teman-teman itu. Yang kelima, IPO saham MDY pastinya penyataan akan super jumbo. Ya, kalau saya lihat aja ya teman-temannya sampai saat ini saya video yang saya buat ini jumlah anten aja masih 19.000 teman-teman. Ya, kalau jumbo ini minimal tuh ya anten tuh lumayan besar juga teman-teman, apalagi dana dihimpun tuh 4T teman-teman itu. Ya, kalau kita ingat IPO jumbo seperti dulu karena jumlah lotnya tuh lumayan besar ditambah harga tinggi, perkiraan bisa 20% teman-teman penyataan. Tergantung sama yang ikut dan juga jumlah anten nanti. Dan IPO saham MDY milik Konglomerat asal Malaysia. Ya, mungkin teman-teman sudah tahu ya dan juga sudah cek di berita juga.
Kalau untuk saham MDIY ini punya nama tuh Malaysia teman-teman, Malaysia itu. Nah untuk penjataannya ini teman-teman, penjataan untuk underweighted CC untuk atas saja lumayan juga ya, Sinima 16%, AMN 16%, Enkel 23%, PGO 50%. Untuk yang pesan bawah 100 juta, Sinima 30%, AMN 89%, Enkel 63%, dan juga PGO 53%. Ya, mungkin teman-teman tanya kenapa bisa jatah itu lumayan besar banget. Ya karena jumlah lot yang tadi kita lihat itu jumbo semua teman-teman. Nah ini dia teman-teman, rata-rata jumbo semua, ya wajar pastinya untuk jumlah ininya lumayan juga teman-teman itu. Nah lalu teman-teman, ini saya mau bahas dulu untuk nama tuh Popestus di nama tuh Malaysia, tapi nggak tahu banyak sih. Nah untuk ikutnya juga pakai CIM niaga juga ya teman-temannya. Nah ya C3 itu ada 3 teman-teman, CGS, CIM Investment Bank ini juga teman-temannya, dan juga CIM niaga itu. Nah ada Maybank juga, ada JP Morgan juga, ada Credit Issue juga, ada UBS. Nah banyak juga teman-temannya, LHB Sekuritas juga kalau kita lihat. Nah kalau kita lihat untuk nama tuh underweight itu untuk Mr. D di Malaysia ketika mau IPO itu underweight itu lumayan banyak banget teman-teman, penjamin MSCI Effect-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini mengingatkan saya seperti GoTo teman-teman, atau juga yang IPO Jumbo teman-teman. Biasanya kalau Jumbo tuh ya dia tuh lumayan juga teman-teman. Nah ini lumayan panjang ya, ini juga teman-teman. Nah kalau kita lihat sih dia listingnya di tanggal 26 Oktober tahun 2020. Kita lihat dulu. Oke, ini saya lepas dulu. Jadi kalau kita lihat di tahun 2020 mana ya? Itu masih kelihatan ya datanya. Ini Mr. D ya teman-teman. Nah, ini dia. Ya, kalau kita sih naiknya tuh perlahan-lahan, nggak bisa naiknya cepat teman-teman. Ya, kalau kita sih ternyata begal teman-teman. Untuk nama tuh Mr. D ini yang ada di Malaysia. Tapi ya ini tergantung juga ya teman-temannya. Ya mungkin waktu lalu masih ngetrennya pada zaman Covid teman-teman, itu lagi saham tuh lagi ngetrennya juga, itu dia. Ini pada posisi nama tuh Covid ya IPO nya. Ini panjang juga ya, kalau nggak salah sih dana IPO Mr. D ya, Mr. D Malaysia berapa ya, mau galang 4 mana ya, aduh ini berita ini semua ini. Coba kita lihat di 193, coba lihat di sini. Mr. D itu memperoleh harga menetapkan 1,60 sesaham. Ini ringgit ya teman-temannya, mau diperhatikan juga. Ini belum sempat saya baca juga, artinya sekitar ini dia penyerahan holding. Ini lupa sih saya sih berapa sih waktu itu teman-temannya. Ya kalau kita lihat sih dikumpulkan baik ini lumayan. Malaysia sumber kata perjanjian IPO memecah nilai itu sekitar 401 juta ringgit, berada pada kedudukan mencapai plus, jadi sekitar 401 juta. Kalau kita kalikan misalkan 3.500 itu 1,4 triliun teman-temannya. Nggak tahu besar juga ya, artinya nggak tahu besar juga untuk dana untuk IPO nya ini ya. Mungkin teman-teman kalau ada ini ya, saya mau baca prosesnya lumayan panjang juga nanti jarinya. Nah jadi kalau kita lihat sih nggak jauh beda ya teman-temannya. Nah ini sini mau. Nah untuk nama tuh untuk Mr. D ini, tapi ya kalau kita sih panjang dia teman-teman ya. Dia sejak di November di IPO nya di bulan berapa ya, Oktober, tahunnya baru ngegas di bulan April, artinya hampir setahunan dia teman-teman. Tapi ya kalau kita nggak kuat ngehold, tapi ya kalau kita lihat untuk saat ini untuk Mr. D ya kurang menarik ya teman-temannya untuk di Indonesia, apalagi popesnya ini. Nah kalau di Malaysia masih juga teman-teman, masih agak sedikit menarik ya. Dan juga kalau kita sih sudah sideways balik lagi ke bawah deh teman-teman
Ya mungkin waktu lalu memang lagi populer sih ketika IPO itu. Oke, kita lanjut lagi ke nama tuh track record underwater teman-teman. Nah, yang saya bilang waktu lalu ya teman-temannya, kalau Cici tuh hobi banget nama tuh kalau dijagain, bahkan juga nembok teman-teman. Oke, ini saya matikan dulu untuk suaranya. Kita lihat dulu yang namanya tuh mana, AMN ya teman-temannya, pada saat listing teman-teman. Kamu pakai kondisionerku ya? Enggak, tapi kamu harus cobain tuh inuanku deh. Baru Head and Shoulders, shampoo plus conditioner dalam satu botol, lawan kelembaban basah dan bikin rambut jadi lembut. Conditioner? Enggak, 2 in 1. Head and Shoulders 2 in 1. Dan juga kita pengen lihat dulu. Nah, kalau teman-teman tanya apakah saya ikut, mungkin saya akan ikut. Lihat dulu antrian apakah banyak jual semua ini teman-teman. Nah, di sini ada di tembok sekitar 1 juta dan juga 4 juta nih teman-teman. Ada yang nembok ini teman-teman. Nah, jadi kalau kita lihat sih, artinya kalau lihat untuk AMN aja dijagain ya teman-temannya itu. Nah, jadi sudah kita lihat. Lalu kalau kita lihat untuk Sinima, Sinima ini kan sudah saya bahas juga kemarin. 80% naik lagi teman-teman. Wow, ini dia yang saya lembut. Wow, hijau, mantap teman-teman. Open hijau teman-teman. Opennya aja di 300 teman-teman. Wow, wow, hijau. Sangat luar biasa teman-teman. Sama 1 juta lot teman-teman. Jagain. Artinya kalau kita sih, kalau Cici memang seperti ini dijagain memang teman-teman itu. Nah, dan juga ya kita perlu perhatikan juga teman-temannya. Biasa sih kalau nama tuh IPO jumbo tuh ada nama tuh fix teman-teman, penyataan pasti. Biasa sih kepada nama tuh untuk nasabah besar seperti Mandiri Sekuritas mungkin teman-teman mungkin tahu ya teman-temannya itu. Nah, jadi kalau kita sih kalau misalkan tekanan kuat jualnya ya pastinya untuk nama tuh dari penjata pasti ya fix ya teman-teman itu. Oke. Yang keenam, IPO saham MDIY lebih cocok memanfaatkan momentum jangka pendek aja, YPC aja. Yang penting kita cuan. Ya, meskipun punya konglomerat asal Malaysia, ini kita belum tahu juga teman-teman. Ya, kalau kita banyak juga yang bilang retail katanya ini merampok lah itulah. Nah, jadi ya kita harus mempertimbangkan juga. Jangan sampai teman-teman tuh cuan dari IPO sama ADI, taunya loss di MDIY ini teman-teman itu. Tetap ukur nama tuh resiko, itu aja. Nah, dan juga kalau kita lihat untuk ADI kemarin tuh memang sukses ya teman-teman dan juga happy. Nah, apakah untuk Mr. Dini happy juga apa nama tuh untuk trending juga? Tapi saya lihat sih enggak juga. Malah antrian aja enggak terlalu lama teman-teman. Belum nyampe tuh 20.000. Ya mungkin mulai rame nanti di Senin nanti teman-teman. Nanti kita lihat teman-teman itu. Nah, jadi apakah teman-teman akan ikut untuk nama tuh IPO saham MDIY ini? Ya, kalau saya sih ikut, tapi tetap saya atur nama tuh porsi. Misalkan nggak sesuai dengan prediksi, sudah mungkin saya akan buang untuk IPC aja. Ya mungkin nggak tahu banyak juga saya akan ikut, karena masalahnya penjataannya nanti akan jumbo ya agak berat juga ya. Ke jumbo tuh ya agak susah apa, kita tuh agak kepikiran wah ini jatahnya bisa kita dapat kecil, taunya ini jatahnya jumbo ya pastinya kita tuh nggak terbiasa itu. Apalagi kalau kita lihat penjataan underwater CC itu besar-besar semua teman-teman, meskipun sudah dibagi ke nama tuh fix ya teman-temannya, fix element teman-temannya, tapi tetap aja masih dapat jatah lumayan besar teman-teman itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk pembahasan untuk episode final, yaitu Mr. D, IPO saham Mr. D di akhir tahun 2024. Nah, mungkin ada yang bilang ini nggak mungkin merah kalau di akhir tahun 2024. Coba teman-teman flashback ke IPO saham Suri di tahun 2023. Itu terakhirnya aja ditutup merah. Nah, apakah Mr. D bisa ditutup di zona hijau dan juga tidak mengecewakan? Yang sudah ikut, mari kita lihat nanti. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video singkat saya tentang pembahasan, bukan video singkat lagi ya, video panjang saya teman-temannya tentang pembahasan untuk IPO saham Mr. D ini. Ya, jadi kalau kita seperti tadi di chartnya aja untuk nama tuh Mr. D ini itu sudah bisa begal ya teman-teman, tapi ya naiknya itu perlahan, nggak bisa naik. Kalau misalkan ya langsung ya kita lihat nanti. Ini tergantung juga apakah benar-benar ikut apa enggak itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video panjang saya. Oke, sekian dulu video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.